Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mari kita lihat ke slide berikut. Oke, ini adalah judulnya ya. Kita akan masuk ke slide pertama. Oke, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu tentang peran pemerintah pusat. Ya, jadi meskipun pemerintah pusat itu ada yang memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat pun masih memiliki peranan di sana. Nah, peranan pemerintah pusat ini dibagi menjadi 3 fungsi. Ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi pelayanan. Ya. Fungsi pelayanan maksudnya adalah pemerintah memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Ya. Tidak ada diskriminasi di sana. Ya. Jadi pemerintah pusat itu harus bisa memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Tidak dibeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan budaya. Jadi semuanya harus sama. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan. Nah, fungsi pengaturan ini adalah pemerintah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai warga negara. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu membuat sebuah aturan agar apa? Agar masyarakat itu bisa menaati aturan-aturan yang ada. Ya. Kalau misalkan pemerintah sudah membuat aturan, maka masyarakat harus mentaatinya. Agar tercipta apa? Agar masyarakat itu bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada, dan di masyarakat itu tercipta kedamaian, ya, tercipta ketertiban. Dan yang ketiga, ini ada fungsi pemberdayaan. Nah, kalau fungsi pemberdayaan ini maksudnya adalah pemerintah membantu masyarakat menghadapi setiap persoalan hidup, ya, memberdayakan. Jadi pemerintah ini tidak hanya diam saja. Tidak hanya diam masyarakat melaksanakan kegiatan yang sehari-hari, ya udah biarkan aja itu masyarakat saja. Tidak, tapi pemerintah ini memfasilitasi masyarakat. Kalau misalkan masyarakat jago nih dalam bahasa asing, nah pemerintah ini memberdayakan, memfasilitasi. Nah, jadi fungsi pemerintah di sini adalah sebagai fasilitator. Oke, next kita ke slide berikutnya. Setelah tadi kita masuk ke pemerintah pusat, sekarang kita akan masuk ke kewenangan pemerintah daerah. Sebenarnya banyak, ya, berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah. Ya, ini adalah kewenangan-kewenangan pemerintah daerah yang memang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pertama, ini penyediaan sarana dan prasarana umum. Ya, jadi kalau misalkan pemerintah daerah ingin membuat, misalkan sarana umum, misalkan jembatan, rumah sakit, ya, atau bendungan, itu dipersilakan kepada pemerintah daerah untuk membuat sarana dan prasarana umum. Ya. Kemudian yang kedua, penanganan bidang kesehatan. Itu pun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus kesehatan. Mungkin di daerah-daerah itu ada ya yang namanya posyandu, ada puskesmas. Itu sebagai kewenangan pemerintah daerah. Ketiga, ini penyelenggaraan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan pun bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Layaknya tentang bahasa daerah, ya, bahasa daerah itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah, tapi dikhususkan kepada daerah masing-masing. Di Jawa Barat ada pembelajaran bahasa Sunda, silahkan. Di Jawa Tengah ada pelajaran bahasa Jawa, silahkan. Artinya penyelenggaraan pendidikan itu bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan keempat, ini ada perencanaan dan pengendalian pembangunan. Ya, jadi pembangunan yang ada di masing-masing daerah, ya, pengendaliannya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya, jadi misalkan di daerah ini perlunya jalan raya dibuat, silakan. Di daerah ini perlunya adalah rumah sakit, silakan dibangun. Jadi sesuai dengan rencananya, sesuai dengan pengendaliannya, gitu. Sesuai dengan kebutuhan pembangunannya perlu dibuat apa. Nah, ini adalah daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Ya. Ini adalah sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk pelaksanaan dari desentralisasi dan otonomi daerah. Ya. Jadi, meskipun seluruh daerah di Indonesia adalah daerah otonom, tapi ada beberapa daerah yang memiliki kekhususan. Ya. Ada 4 di sini. Pertama, Jakarta. Nah, Jakarta ini memiliki julukan, atau bukan julukan ya, tapi memiliki sebutan daerah khusus ibu kota. Ya. Kenapa disebut daerah khusus ibu kota? Karena Jakarta ini sebagai ibu kota negara. Ya. Makanya diberikan kewenangan khusus menjadi daerah khusus. Pertama sebagai ibu kota negara,
dan kedua itu sebagai pusat perwakilan lembaga internasional. Jadi ya, kedutaan besar negara-negara dunia itu beradanya di Jakarta. Mau itu Prancis, Italia dan lain-lain itu adanya di Jakarta. Ya, makanya Jakarta ini diberikan kewenangan, yaitu daerah khusus ibu kota. Kedua, ini daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Yogyakarta disebut daerah istimewa. Kenapa? Ya, karena berdasarkan sejarah dan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Ya, kita tahu bahwa dari dulu itu Yogyakarta sudah terkenal dengan yang namanya kesultanan ya. Jadi kesultanan di Yogyakarta itu kuat sekali. Dan bahkan pengisian jabatan gubernur itu hanya bisa diisi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan keturunannya. Jadi gitu. Berbeda kan dengan di daerah-daerah lain yang ada pemilu, pemilihan ketua umum, pemilihan kepala daerah, dan bahkan calonnya itu bisa sampai 3. Tapi di sana di Yogyakarta itu yang bisa mengisi posisi gubernur adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan keturunannya. Ketiga, ini kita berbicara mengenai Aceh. Nah, Aceh ini memiliki kewenangan khusus, ya. Kewenangan khususnya apa? Di Aceh itu adalah daerah yang melaksanakan syariat Islam, gitu. Tapi tetap dengan memperhatikan atau tetap menjaga kerukunan umat antar umat beragama. Ya. Jadi di sana itu budaya Islamnya sangat kental sekali. Ya, jadi bahkan ada aturan-aturan atau ada memang aturan-aturan yang memang itu menjadi dasar hukum di masyarakat Aceh, gitu, menggunakan hukum Islam di sana, makanya diberikan otonomi khusus. Oke, dan keempat, ini ada otonomi khusus Papua. Dan Papua ini diberikan otonomi khusus, ya. Kenapa diberikan otonomi khusus? Karena kalau misalkan kita lihat secara kultural, itu agak sedikit berbeda antara Papua dengan daerah-daerah yang ada di sebelah barat. Makanya diberikan otonomi khusus. Agar apa? Agar masyarakat Papua ini tidak merasa dipinggirkan oleh pemerintah Indonesia. Makanya diberikan otonomi khusus. Silahkan, enggak. Ya, silahkan kepada masyarakat Papua untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan kultur atau berdasarkan adat istiadat yang ada di Papua, gitu. Oke, dan ini slide terakhir tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah kita berbicara mengenai desentralisasi, ya, desentralisasi itu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat dan kepada pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat itu tidak serta-merta melepaskan kewenangannya, ya. Jadi masih ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gitu. Karena kita sebagai negara kesatuan ya, bukan sebagai negara serikat. Oke, kalau hubungannya itu ada 2. Pertama ada hubungan struktural dan kedua ada hubungan fungsional. Ya. Kalau hubungan struktural itu adalah hubungan yang didasarkan pada tingkatan pemerintahan, ya. Atau kita bisa anggap sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Seperti dari presiden turun ke gubernur, kemudian ke bupati, wali kota, kemudian ke camat, kemudian ke lurah. Itu adalah hubungan secara struktural, ya, artinya secara struktur, ya, dari presiden ke bawahnya, gitu. Itu adalah hubungan secara struktural. Ada lagi satu lagi, yaitu hubungan secara fungsional. Kalau hubungan fungsional itu adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi, ya. Jadi kalau fungsional itu berdasarkan fungsi, ya. Presiden fungsinya seperti apa, gubernur seperti apa, kemudian bupati itu seperti apa. Jadi berdasarkan fungsinya. Jadi kalau misalkan lebih mudahnya, kalau hubungan struktural itu berdasarkan tingkatannya, ya. Oh, ini presiden, ini gubernur, ini bupati, wali kota. Tapi kalau misalkan hubungan secara fungsional itu berdasarkan fungsi dari masing-masing tersebut, ya. Presiden fungsinya kayak gimana, kemudian gubernur fungsinya kayak gimana, kemudian wali kota fungsinya kayak gimana, ya itu berdasarkan fungsinya. Kalau struktur hanya itunya saja, ya. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti dengan materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Terima kasih, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.